Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Indah Puspitasari. Kali ini kita akan belajar terkait exercise compound sentence. Jadi kita akan belajar untuk mengenali mana compound sentence dan mana simple sentence. Sebelum masuk ke latihan, kita ingat-ingat kembali bahwa compound sentence itu erat kaitannya dengan coordinating conjunction atau yang biasa kita kenal dengan sebutan find voice. Ada for, and, nor, but, or, yet, and so. So, kita mulai ke exercise. Iya, ini dia soalnya, exercise determine whether the sentences below is simple or compound. Jadi pada 5 soal ini, kita akan mencari tahu dan menganalisis mana yang merupakan kalimat simple atau mana yang merupakan kalimat compound. Kita lanjut untuk nomor 1. We bought tickets to the hockey game. Ada disajikan sebuah kalimat, kita diminta untuk mengetahui mana apakah ini sebuah compound sentence atau simple sentence. Untuk mengetahui itu, yang pertama harus kita lakukan adalah kita pecah kata-kata yang ada di kalimat tersebut. Kita dapatkan kata we bought tickets to the hockey game. Kita mulai dari kata we. Kita lihat dari sini bahwa we ini merupakan subjek. Kemudian ada kata both, kita lihat bahwa both ini merupakan verb atau kata kerja yang mana merupakan kata kerja kedua daripada kata kerja pertama buy. Yang ketiga ada tickets, yang mana merupakan bentuk daripada kata benda atau noun. Kemudian ada to the hockey game, yang merupakan complement. Dari kalimat ini, kita lihat strukturnya, kita lihat susunannya bahwa ada subjek, verb, noun, dan complement. Ada satu subjek, ada satu verb, ada noun dan complement. Dalam sebuah kalimat, jika ada satu subjek, satu verb, dan tidak ada find voice yang kita singgung di awal, maka dia dikategorikan sebagai kalimat simple atau simple sentence. Jadi jawabannya untuk nomor 1 adalah kalimat simple. Oke, kita lanjut ke nomor 2. Ada kalimat we sat toward the center of the rink. Sama, yang harus pertama kita lakukan adalah melihat masing-masing kata dari kalimat tersebut. Kita pecah lagi, ada we sat toward the centers of the rink. Kenapa toward the centers of the rink? Kita jadikan satu, karena ada kata toward di sini, dan kemudian bahwa untuk melihat sebuah kalimat itu simple atau compound, yang pertama perlu kita lihat adalah subjek dan verb-nya. Ketika setelah menentukan subjek dan verb, di belakang tidak ada lagi subjek dan verb selanjutnya, maka cukup kita buat seperti ini kalimatnya. We sat toward the centers of the rink. Jadi kita punya 3 elemen di sini. Kita lihat yang pertama, we, merupakan bentuk daripada subjeknya. Kemudian ada kata sat, merupakan verb 2 daripada sit, yang artinya duduk. Kemudian ada toward the centers of the rink, merupakan bentuk daripada complement. Dari kalimat kedua ini, kita tidak melihat adanya find voice. Salah satu dari find voice, dan hanya ada satu subjek dan satu verb. Artinya bahwa kalimat ini merupakan kalimat simple. Simple sentence. Kemudian kita lihat ke nomor 3. Kita punya kalimat hockey is a fast game and fans shriek with excitement. Kalimatnya lumayan panjang. Coba kita pecah. Yang pertama ada kata hockey. Hockey di sini merupakan bentuk daripada subjek. Yang kedua ada kata is. Is ini merupakan bentuk daripada verb atau yang biasa kita kenal dengan sebutan linking verb atau to be. Dia dikategorikan sebagai linking verb. Kemudian ada a fast game yang mana merupakan bentuk daripada noun. Setelah kata a fast game, we have the word and. Ada kata and di sini, yang mana and ini merupakan bagian daripada salah satu find voice, yang artinya dan. Kemudian kita lihat dulu, selanjutnya ada fans. Fans ini merupakan noun, yang mana merupakan bentuk daripada subjek dari verb shriek. Kemudian ada kata with excitement, merupakan complement. Dari sini kita lihat bahwa kita punya 2 subjek, hockey dan fans. Kita punya 2 verb, is dan shriek.
Lalu kita kembali ke and. Nah, and ini merupakan conjunction atau coordinating conjunction yang fungsinya untuk menggabungkan dua kalimat utuh. Artinya, ada dua subjek, ada dua verb, dan kemudian ada conjunction yang merupakan salah satu bagian dari find voice. Jika elemen ini terpenuhi, maka kalimat ini disebut sebagai kalimat compound atau compound sentence. Kuncinya adalah compound sentence adalah sebuah kalimat yang mana awalnya terdiri dari dua kalimat, lebih daripada satu kalimat. Compound sentence adalah gabungan dari dua kalimat minimal, dua kalimat utuh. Ada hockey is a fast game adalah kalimat utuh satu, kemudian fans shriek with excitement adalah kalimat utuh kedua, yang kemudian digabungkan dengan and. So we call this one as compound sentence. Okay, let's see for the number 4. Kita punya kalimat lagi, number 4. Hockey players are careful but they still get hurt often. Kalimatnya juga masih lumayan panjang. Oke, kita lihat yang pertama. Hockey players. Bahwa perlu diingat, subjek itu tidak melulu satu kata. Bisa dua kata atau bahkan lebih. Kita lihat susunannya. Setelah kata hockey players ini, ya, hockey players ini kan subjek, kita lihat setelahnya ada are. Nah, ini yang disebut sebagai verbnya atau linking verb atau to be. Kemudian ada kata careful yang kita sebut sebagai adjective. Setelah kata careful kita punya but. But ini merupakan conjunction yang mana bagian daripada find voice, salah satu syarat compound sentence. Kemudian ada kata they, yang mana ini juga bentuk daripada subjek. Untuk kata setelahnya still get hurt, get ini verbnya, often adalah adverbnya, menyatakan keseringan. Dari kalimat ini kita lihat sentence pertama ada hockey players sebagai subjek dan are sebagai verb. Kemudian kalimat kedua ada they sebagai subjek dan still get hurt, get sebagai verb. Jadi punya dua subjek, punya dua verb, punya dua kalimat yang digabungkan dengan but. Artinya kalimat ini adalah kalimat compound sentence. Oke, kita lanjut untuk pertanyaan nomor 5. The goalie on each team stays near the end of the rink. Kalimatnya juga cukup panjang. Oke, kita coba untuk bedah satu-satu. Yang pertama, lihat the goalie. Kemudian yang kedua ada on each team. Yang ketiga ada stays. Yang keempat ada near the end of the rink. Kita lihat susunannya. The goalie. Of course, this is as the subject. Ya, the goalie subjeknya. Kemudian kenapa on each team saya pisah, tidak langsung the goalie on each team? Agar teman-teman tahu bahwa the goalie on each team ini subjeknya, tapi on each team ini adalah komplement dari subjek utamanya yaitu the goalie. On each team ini dikategorikan sebagai preposition, pelengkap tapi untuk subjek. Kalau teman-teman mau langsung buat the goalie on each team, it's fine, itu juga bisa. Tapi untuk lebih mengetahuinya, saya buat terpisah. Oke, kita lanjut. Ada stays verb. Kemudian ada near the end of the rink sebagai complement. Yang mana ini juga bentuk daripada adverb. Kemudian kita lihat, ya, satu subjek, kemudian ada preposition, ada verb complement, panjang, tetapi faktanya hanya ada satu subjek dan hanya ada satu verb atau kata kerja. Jadi kalimat ini dikategorikan sebagai satu kalimat utuh, yang mana bentuk daripada simple sentence, yang artinya tidak sama dengan compound sentence. Ya, benar sekali. Jadi ini adalah simple sentence, bukan compound sentence. Dari exercise ini kita lihat bahwa nomor 1 jawabannya adalah simple, nomor 2 jawabannya adalah simple, nomor 3 jawabannya compound, nomor 4 compound, dan nomor 5-nya juga simple. Yang perlu kita ketahui bahwa compound sentence kuncinya adalah ada find voice dan verbnya atau subjeknya atau noun-nya itu lebih daripada satu. Tidak harus tiga-tiganya, tapi salah satu saja cukup. Semisal cuman ada verbnya cuman ada 2 verb.
So, ketika ada dua verb, kemudian ada fanboys, dia dikategorikan sebagai compound sentence. Yang kedua kuncinya adalah fanboys. Ya, fanboys itu merupakan salah satu elemen penting untuk menunjukkan sebuah compound sentence. Harus ada satu daripada fanboys. Oke. Dan ini ada beberapa kalimat bagaimana caranya menggabungkan sebuah kalimat menjadi compound sentence. Artinya ada dua kalimat yang kemudian kita gabungkan menjadi sebuah compound sentence. Teman-teman bisa pelajari sendiri bagaimana untuk membuat sebuah compound sentence dan bagaimana untuk menganalisisnya. Caranya cukup gampang, seperti yang sudah saya sampaikan bahwa kuncinya ada di kelipatan subject, verb, dan juga noun atau noun, kemudian ada di fanboys atau conjunction-nya. Perlu diingat bahwa tidak semua kalimat yang panjang sekali itu adalah bentuk daripada compound sentence. Kalimat yang sangat panjang, tetapi ketika tidak ada fanboys di situ, salah satu fanboys atau coordinating conjunction, maka dia bukan sebuah compound sentence, tapi simple sentence. Seperti contoh yang ada di nomor 5. The goalie on each team stays near the end of the rink. Kalimatnya cukup panjang, tapi faktanya ini adalah kalimat simple, karena tidak ada coordinating conjunction di situ, atau bagian dari fanboys. That's all, dan terima kasih, semoga dapat dipahami. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.